Bunda Fani-nya belum dapat bergabung. Kita coba lagi. Ella ya. Sore Bunda. Sore Mbak Ella ya. Ella kan ya, hostnya Iya Ella tadi Bunda. ya. Iya. Iya, Bunda nggak apa-apa ya bertopi supaya kelihatan identitas puspanya. Siap Bunda. Bunda Oke, kita mulai ya Bunda. boleh ya. Saya sapa dulu ya Bunda teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kokaning, selamat sore. Salam sehat untuk semuanya. Semoga sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh ya, perkenalkan nama saya Ella. Saya selaku host akan memandu sahabat semua dalam acara Kokaning Talkshow hari ini dengan topik peran Puspa untuk Trians. Baik sahabat semua, sore ini kita akan ngobrol santai bersama Bunda Fani. Beliau adalah seorang psikolog yang berdomisili di Kota Tarakan, benar ya Bunda? Iya, betul. Wah, keren banget Bunda. Langsung aja deh kita sapa beliau. Selamat sore Bunda, apa kabar? Iya, sore Ella, kabar baik. Alhamdulillah Bunda. Semoga sehat juga ya Ella dan teman-teman semua ya. Alhamdulillah Bunda. Bunda boleh perkenalkan sedikit terkait latar belakang pendidikan dan aktivitas Bunda pada saat ini. Oke, iya. Terima kasih ya. Pertama-tama Bunda ucapkan terima kasih banget karena Kokaning ya. Kokaning ini kayaknya Kokaning Bunda. di status Bunda jadi tulisannya gini. Yayasan Bening Hati akan mengadakan talk show tentang 3Ns bersama komunitas karya bening. Jadi sama-sama ada beningnya. Iya Sama-sama ada Bunda. beningnya. Jadi latar belakang pendidikan S1 psikologi dan profesi psikolog, lulusan dari Malang. Bunda asli putra daerah Kalimantan Utara, kalau dulu Kalimantan Timur ya, Tarakan. Iya, Bunda. Kemudian sebenarnya sih sudah harus hijrah ke provinsi ya, ke tempatnya Mbak Nurma di Tanjung Selor atau Bulungan. Tapi karena memang ada pondok terapi yang Bunda punya, karena memang bergerak di mulai dari awal lulus itu memang tertarik dengan dunia anak. Jadi psikolog anak, tapi 2014 masih tetap ketika Kaltara berdiri, Bunda dilantik untuk di P2TP2A, Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu 2014. Akhirnya harus mau tidak mau pegang perempuan dan anak gitu. Jadi bukan hanya anak tapi perempuan, karena satu paket ya antara ibu dan anak. Kemudian 2016 nobatkan sebagai inspirator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, lagi-lagi PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi sekarang bukan hanya psikolog anak, jadi satu paket dengan perempuan. Dan kebetulan di KPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu mencetuskan satu
forum yang namanya PUSPA. Itu di 2016, partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Jadi partisipasi publik itu kepedulian kita, orang-orang yang penggiat perempuan dan anak, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah perempuan dan anak, kemudian kita bergabung di dalam forum itu. Dan kebetulan Mbak Nurma sebagai founder dari Kokaning itu termasuk salah satu timnya Bunda di Puspa Provinsi. Dia termasuk koordinator yang Mbak Nurma ya, koordinator PP pemberdayaan perempuan, dan inilah ketika diminta join untuk di Kokaning memberikan talk show ya, live di Instagram, Bunda oke, siap, karena kita akan bicara tentang Puspa dengan programnya 3Ns. Mungkin itu Ella. Ya Bunda. Baik Bunda, terkait tema kita pada sore hari ini yaitu peran Puspa terhadap 3Ns, mungkin sahabat ingin mengetahui apa sih Puspa ini dan apakah merupakan program pemerintah secara nasional atau khusus di Kalimantan Utara saja, dan sejarah berdirinya itu seperti apa sih Bunda? Silakan Bunda. Oke, pertama-tama Bunda mau cerita dulu tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak gitu ya. Setiap divisi kementerian itu kan pasti punya program unggulan untuk membantu meredakan, atau kalau syukur-syukur kalau kekerasan pada perempuan dan anak itu bisa zero ya gitu, bisa nol, tapi mungkin masih tidak mungkin gitu karena pemahaman tentang perempuan dan anak pun masih sangat tidak semua orang paham. Jadi program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 3Ns, mungkin sudah ada di ini juga ya di flyer kita ya, 3Ns. Jadi dia nggak 3 begini, tapi apalagi begini tidak gitu ya, tapi begini. Nah, kenapa dia seperti ini? Karena ini 3 E-nya ini kan ini seperti E gitu ya. Jadi 3Ns. Ns itu mengakhiri. Jadi yang pertama mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak. Kemudian program 3Ns yang kedua adalah mengakhiri perdagangan orang atau perdagangan manusia. Trafficking ya, termasuk salah satunya karena kita termasuk provinsi dengan salah satu kabupaten yang memiliki tingkat trafficking itu perdagangan orang tinggi banget ya. Terus kemudian yang ketiga mengakhiri kesenjangan akses ekonomi. Jadi dianggap perempuan itu kan orang-orang yang lemah gitu, selalu bergantung kepada kaum pria gitu ya, atau orang yang lebih kuat sebagai pelindungnya, sehingga ketika terjadi kekerasan pada rumah tangga atau kekerasan yang terjadi pada KDRT di lingkungan sekitar, itu kadang-kadang kita merasa bahwa ya udahlah mungkin itu kodrat saya gitu loh. Jadi karena dia tahu bahwa akses ekonomi itu ekonominya kuat, kehidupannya bisa lebih terjamin karena ada pria tadi gitu, atau ada di balik itu ada suami gitu ya, ada orang yang menopang. Tetapi kenapa akses ekonomi kesenjangan itu harus kita akhiri? Karena kita memberdayakan perempuan untuk melindungi anak-anak, itu inti programnya. Karena kita merasa bahwa kita mampu kok gitu ya, bahkan seorang wanita lemah sendiri mampu kok untuk berkarya atau menghasilkan sesuatu demi kenormalan hidup di dalam keluarga gitu. Jadi dia bisa menjadi penopang juga. Nah, 3N sendiri itu digaungkan dari 2016. Jadi sebenarnya udah ada dari 2015-an, tetapi kementerian merasa bahwa kita tidak bisa mencapai sampai ke lapisan ini ya, di lini terbawah gitu. Jadi di grassroots gitu, di akar rumput, di paling akhir sampai di pelosok daerah atau di negeri manapun, itu nggak bisa dijangkau oleh kementerian kalau kita tidak bekerja sama, atau bahasanya adalah berjejaring gitu. Jadi kita menjalin kerjasama, kita membangun jaringan, sehingga kita bekerja sama dengan mulai dari pemerintah-pemerintah di bawah dari kementerian, mulai dari provinsi gitu ya. Jadi yang pemegang tampuk pemerintahan, kemudian dari provinsi, kemudian masuk ke kota, kabupaten, sampai desa dan seterusnya. Nah, semua lapisan itu harus ditembus, tetapi tidak semua pemerintah bisa akomodir dengan pemikiran bahwa orang-orang terdekat dengan masyarakat di kelas terbawah adalah siapa? Ya masyarakat itu sendiri. Akhirnya dibentuklah program 3Ns, akhirnya dibentuklah PUSPA, partisipasi nih seperti ini ya, PUSPA gitu. Semoga terbacanya ya sesuai ya. Jadi PUSPA itu jadi partisipasi publik. Nah nih, partisipasi publik punya tuh partisipasi dan publik ya.
disingkat aja. Nah, publik berarti siapa? Non pemerintahan gitu. Jadi masyarakat siapapun yang punya kepedulian untuk menjadi penggiat perempuan dan anak, itulah yang bisa kita rangkul untuk menjadi masuk di dalam. Tapi ini volunteer memang, tidak semua orang bisa memiliki jiwa apa sukarelawan gitu ya. Jadi memang kalau mau dibilang wah enak nih si Bunda Fani dapat proyek nih dari kementerian gitu. Padahal boleh dilihat bahwa bukan dengan maksud meremehkan kementerian, bukan, tetapi ingin memberikan sounding kepada masyarakat bahwa kita bekerja memang benar-benar nol ya, nol. Jadi kita memang no fee, tidak ada apa, tidak ada pembayaran, tidak ada gaji, tidak ada salary, tidak ada fee dan segala macam. Jadi benar-benar memang keikhlasan dari hati. Kita merasa bahwa kita berprofesi, kita punya kemampuan, kita punya talenta yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa kita tidak gunakan untuk menjadi apa? Menjadi kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat ya, untuk menjadi orang-orang yang bisa memperhatikan kehidupan masyarakat bawah, terutama yang sama sekali tidak paham tentang apa itu perlindungan anak, apa itu pemberdayaan perempuan. Jangan dibalik ya, perlindungan perempuan, pemberdayaan anak. Nah, sekarang kan banyak anak-anak diberdayakan nih, yang kalau bekerja di rumah no problem, tapi ketika dia bergaji itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa anak-anak itu sudah dipekerjakan sementara mereka masih harus punya kewajiban untuk bersekolah. Jadi disebut dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Kenapa? Karena perempuan berdaya, anak akan terlindungi. Jadi Puspa itu berangkat dari 2016, kebetulan Bunda termasuk the first dari Kaltara, jadi terpilih sebagai inspirator ya, orang yang menginspirasi untuk membuat satu wadah, atau mungkin waktu itu Bunda buatnya trauma center karena waktu itu ada perang suku di 2012 apa 2011 2012 ya, perang suku. Kemudian 2014 disusul dengan Bayi Fraser. Nah, di situ Bunda melakukan pendampingan, penguatan psikologis, bukan membela ibu bayi freezer ya, ibu yang memasukkan anaknya ke dalam freezer, bukan, tapi memberikan penguatan-penguatan kepada ibu tersebut untuk siap menghadapi kehidupan di balik jeruji. Itu karena dia harus menanggung apa yang menjadi ininya ya, apa yang dia lakukan gitu, apa yang dia tabur harus dia tuai. Kemudian memberi penguatan-penguatan kepada ibu hamil, ibu yang masih memiliki suami yang sehat sebenarnya, memberikan penguatan kepada ibu busui, ibu yang punya baby ketika mereka tahu bahwa suami-suami mereka adalah merupakan korban pada saat terjadi perang suku. Nah, di situ Bunda paparkan waktu itu di Kementerian 2016 di Jogja, akhirnya terpilih sebagai inspirator, menerima plakat dari kementerian untuk menjadi kepanjangan tangan di provinsi. Nah, awalnya Puspa Nasional 2016, 2017 kita udah mulai bergerak dong ya kan. 2016 pertama gongnya acara pembentukan Puspa, kemudian 2017 sudah mulai masuk kepada pembentukan Puspa-Puspa di provinsi. Nah, kebetulan Bunda sebagai ketua Puspa Provinsi Kaltara, kemudian Mbak Nurma sebagai salah satu timnya yang seperti Bunda bilang tadi, kemudian masuk kepada Puspa kota atau kabupaten, karena Tarakan kan termasuk satu kota saja ya, jadi kita di Kaltara ini kan hanya kota satu dengan 4 kabupaten. Jadi kota dan Puspa kota dan Puspa kabupaten itu sama aja, Puspa kabupaten kota namanya. Nah, jadi kita di sini sudah ada 6, ada 6 Puspa kabupaten 5, kemudian Puspa Provinsi 1, jadi ada 6. Bunda sebutkan dulu Puspa-Puspanya, jadi kita udah punya nama-nama daerah ya, nama yang kita budayakan untuk menjadi dikenal oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia. Tarakan sendiri Puspa Sedungan, kalau Bulungan atau Tanjung Selor itu Puspa Tenguyun, kemudian Puspa Nunukan adalah Puspa Penekindi Debaya, kemudian Malinau itu Puspa Intimung, dan satunya Puspa KTT adalah Upuntaka. Dan Puspa Provinsi sendiri namanya Puspa Benuanta, Provinsi Kaltara. Inilah kami dari 2000, kalau Puspa Provinsi sendiri baru bergeraknya di 2019, tapi Bunda sudah bergerak mulai dari 2017 setelah Puspa digaungkan atau disoundingkan 2016 kemarin. Nah, 3Ns yang tadinya cuman program dari Puspa kementerian, adalah programnya 3Ns itu yang mengakhiri 3 hal tadi. Terus kemudian berangkat ke sini kan kita masuk pandemi ya, Mbak Ella ya, 2019 akhir ya, tapi masuk ke Indonesia Maret 2020. 2020. Nah,
2020. Jadi ada lagi program dari pemerintah, Kementerian KPPPA itu namanya program berjarak. Berjarak itu singkatan sebenarnya. Memang sebenarnya kita social distancing ya untuk mencegah penularan COVID. Tapi berjarak itu sendiri ada singkatannya, bersama jaga keluarga kita gitu. Jadi dari program dari kementerian. Nah, termasuk Puspa juga yang menjalankan. Kita gaungkan ada 10 program, nanti bisa di-share oleh Mbak Nurma mungkin dalam perbincangan berikutnya ya. Kita nggak usah share di sini karena kalau kita kupas satu-satu, kita kan live-nya cuma 1 jam ya. Nah, takutnya nanti kurang pertanyaan. Nah, di mana di situ 10 program tadi ya termasuk kita menjaga kesehatan. Yang tadinya 3M menjadi 5M. Kemudian memberikan informasi yang positif, tidak membuat cemas masyarakat, tidak menakutkan, tidak menjadi dokter tiba-tiba ya, dokter dadakan sehingga dia sepertinya dia yang gugus tugas gitu ya, sehingga memberikan informasi-informasi yang sebenarnya niatnya untuk men-share ke masyarakat luas, tapi jatuhnya jadi menakutkan secara Menakut-nakuti. iya, menakut-nakuti dan menjadi fobia untuk masyarakat luas. Kita aktivitas tetap biasa, tetapi uh, Bunda bersyukur ya karena tidak minta-minta dan tidak berharap sampai sejauh ini karena memang peraturan 5M ya sekarang 3M itu betul-betul dicanangkan dan betul-betul diikutkan, dan Bunda lebih kepada penguatan internal, bukan hanya dari 3M atau 5M dari luar, tapi 1M-nya lagi di dalam adalah menjaga iman dan imun. Jadi tetap kita berdoa, kita minta pada yang kuasa bahwa kita diberikan kesehatan. Setelah itu, setelah kita beriman, kita juga imun, menjaga imun. Berimun. Gimana? Ya, dengan tidur yang cukup, makan yang bergizi dan baik untuk antibodi, kemudian minum vitamin. Nggak usah obat-obatan banyak deh, minum vitamin saja itu sudah bisa membuat daya tahan tubuh kita juga cukup kuat. Nah, dari situ berjarak itu adalah bersama jaga keluarga kita. Maaf, jangan bersama jaga keluarga orang. Karena kita nggak maksudnya dalam tanda kutip maksud Bunda di sini bersama jaga keluarga orang tuh maksudnya jangan kepo gitu ya. Kita sudah situasi pandemik ini membuat cemas dan membuat tekanan yang luar biasa. Jadi jangan lagi kita memberikan informasi-informasi atau kita ngatur orang lain sementara di keluarga sendiri kita nggak bisa manage kan gitu. Jadi cukup dengan keluarga kita sendiri menjaga agar anak-anak tidak terlalu sering melakukan kontak atau keluar yang tidak penting. Kita juga hanya menyangkut pekerjaan untuk kita keluar, kan ada WFH, WFO gitu ya. Jadi diatur sedemikian rupa sehingga membuat kita jadi benar-benar tertata gitu. Dan benar rasa semua musibah itu pasti ada hikmah. Jadi diambil hikmahnya saja. Kalau pandemi atau virus ini bisa positif, kenapa kita nggak bisa positif kan gitu. Benar, Mungkin Bunda. itu. Baik, Bunda. Ini ada program prioritas di Forum Puspa ini apa saja dan apakah termasuk 3Ns ini serta apakah makna dari 3Ns ini, Bunda? Ya, jadi diharapkan bahwa 3Ns ini bisa benar-benar kita laksanakan. Jadi sebenarnya kita lebih kepada caring and sharing gitu ya, atau boleh dibalik sharing and caring. Sharing itu berarti kita berbagi tentang ilmu-ilmu bagaimana kita harus memahami bahwa program 3Ns ini harus kita benar-benar laksanakan. Kalau nggak bisa dilaksanakan, paling tidak minimal kita upayakan untuk bisa itu terlaksana gitu. Pertama, mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak. Salah satu contohnya adalah tidak melakukan bullying verbal, misalnya, ya kan? Contoh nih, kita melihat si pincang gitu ya, ada orang yang pincang gitu. Kita sebut dia menjadi si pincang. Kita lihat orang, kita mendengar maksudnya kita memberi informasi kepada orang untuk dia dengarkan, ternyata dia tidak terlalu mendengar atau mungkin low hearing. Kita bilang si tuli, itu kan termasuk sudah bullying verbal. Kekerasan yang lain adalah kekerasan ekonomi. Kita bisa memberikan makan pada anak-anak kita 3 orang jumlahnya misalnya, tetapi kita merasa bahwa kayaknya ngabisin duit aja, mana pandemi ini mengakhiri banyak pemasukan gitu ya, memberikan nilai atau nominal yang minim terhadap kantong kita gitu. Akhirnya anak yang biasa makan sehari 3 kali kita pangkas menjadi sehari sekali. Itu sudah termasuk kekerasan ekonomi gitu ya. Nah, mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak ini bukan hanya kekerasan verbal, tapi kekerasan fisik juga. Tadi udah ekonomi ya.
yang biasanya anak biasa makan, ya nggak usah lah 4 sehat 5 sempurna, minimal dia bisa minum susu meskipun tidak ada lauk, ya cuman ada pauknya misalnya sama nasi. Terus tiba-tiba kita ya udah nasi tempe, nasi tahu gitu ya. Padahal kita tahu kita berlebihan, kecuali kita tahu memang kita kekurangan atau kita terbatas dana. Tetapi kalau selama kita bisa, jangan melakukan kekerasan ekonomi. Kekerasan verbal tadi yang Bunda bilang dengan menggunakan bahasa toksik ya, toksik. Kemudian kekerasan fisik, apalagi ya kan, anak lambat sedikit karena melakukan karena selama ini taunya bahwa dia antar ke sekolah, orang tua mengantar ke sekolah, terus kemudian ya udah lo belajar aja di situ, nggak pernah bertanya apa kesulitanmu nak, apa yang menjadi kendalamu, apa yang membuat kamu menjadi orang yang tidak apa bisa menerima pembelajaran ini. Itu nggak pernah ditanyakan selama masa offline ya. Begitu online BDR, banyak nih soalnya keluhan Bunda terima. Kok bisa ya Bun? Gitu. Kok bisa? Anak saya itu, saya baru tahu loh ternyata dia tuh nggak bisa baca tulis. Dan naasnya anak itu udah kelas 3 SD. Dia bilang gini, gurunya kemana Bun? Kenapa gurunya tidak bisa menginformasikan kepada saya kalau anak saya tidak bisa baca tulis tapi dinaikin kelas terus? Bunda bilang salah. Seharusnya. Coba kita hitung deh 24 jam, berapa jam sih dia di sekolah? Benar nggak? Hitungannya dasarnya ya 8 sampai 10 jam ya kayaknya. Kalau ada yang masuk pada pembelajaran kelas sambung gitu ya yang akan berlanjut kayak beberapa sekolah unggulan kan dia ada yang panjang ya waktunya, atau mungkin beberapa sekolah berbasic agama kan agak panjang waktunya. Sebenarnya kalau mau dibilang 10 jam saja, 14 jam 24 jam ya. 14 jamnya masih sama orang tua lebih banyak, apalagi cuma 8 jam di sekolah. 16-nya hello lu di mana kan gitu. Di mana kaliannya, di mana orang tuanya, kok ternyata gurunya yang disalahkan. Ya, Bunda pernah menjadi pendidik selama 10 tahun, baik pengajar SD, SMP, SMA, bahkan dosen 10 tahun juga. Pernah merasakan menjadi orang tua dan pernah merasakan menjadi pendidik gitu loh. Nah, kalau kalian merasakan bahwa saya tidak lepas kontrol dengan anak saya, nggak mungkin dia kecolongan. Dan mungkin guru juga punya pertimbangan kenapa dia bisa naik kelas kan gitu. Mungkin secara bahasa verbal dia nggak bagus, nggak bisa ngomong. Tetapi menulis, secara tulisan dia bisa, lisan nggak bisa. Itulah mungkin pertimbangannya dia bisa naik. Tetapi berikutnya lagi adalah bully yang terjadi adalah kekerasan pada fisik. Kekerasan fisik adalah ketika Tarakan digemparkan dengan salah satu percobaan bunuh diri, bukan percobaan lagi, memang sudah akhirnya memang mengakhiri diri anak SMP ya. Dan itu kebetulan kasusnya juga Bunda tangani SMP, salah satu SMP di Tarakan, dan itu sangat menggemparkan. Anaknya masih 14 belum 15 tahun. Nah, kebetulan mendekati ujian, dia nggak bisa melakukan controlling terhadap dirinya, merasa bahwa tugas-tugas yang diberikan itu terlambat berat dan tidak ada toleransi dari orang tua dan guru, akhirnya merasa bahwa saya tidak mampu dan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Itu naas dan mengenaskan. Dan Bunda, maaf aja Bunda merasakan betul-betul kecolongan. Kecolongan kenapa bisa adalah seperti ini. Nah, itu termasuk poin 1, kekerasan pada perempuan dan anak. Yang kedua, kekerasan pada perempuan dan anak bisa jadi pada saat mengalami KDRT. Siapa yang disebut dengan keluarga? Ada ibu, ayah, ada nenek, kakek mungkin, ada kakak, ada anak-anak ya, banyak. Itu KDRT disebut di sini kekerasan dalam rumah tangga, misalnya ibunya mengalami kekerasan. Saya tidak berani bercerai Bunda. Banyaknya angka permintaan untuk dimediasi agar suami dan istri tidak lagi bertengkar, atau mungkin istri tidak menjadi sumber sangsak dari suami ya, sumber pemukulan, kemudian kita mediasi. Wah, istri berkeras, pokoknya saya mau cerai deh Bunda, udah habis aja deh, cerai aja, karena saya rasa memang saya udah menjadi bulat-bulanan ini suami gitu ya, dibully terus secara fisik. Tapi ini giliran terus kita udah mediasi, kita udah mulai melakukan pendekatan-pendekatan, kemudian mungkin sudah masuk ke meja kepolisian, tiba-tiba berkasnya ditarik lagi. Karena apa? Udahlah, biar aja deh saya jadi sangsak, dipukul-pukulin, nggak apa-apa deh, yang penting saya masih diberikan makan oleh suami saya, diberikan gaji untuk anak-anak saya. Nah, ini salah satu hal yang memberikan menjadi sumber keprihatinan kami juga, termasuk sampai ke kementerian, dan itu prosentasenya besar sekali. Banyaknya ibu-ibu atau wanita yang menarik
gugatan cerai. Bukan Bunda bilang cerai aja loh, enggak juga. Memang kita maunya semua baik, tapi artinya ketika kalian merasa bahwa terbuli atau tertindas, apa yang harus kalian lakukan sehingga menjadikan diri kalian bangkit ya ibu-ibu, diri kalian bisa tetap survive, yang tadinya kalian inferior, dilawan dibully oleh yang superior, sekarang bagaimana kalian juga naik, bisa menjadi orang yang superior dengan cara membalas dengan kebaikan. Contohnya dengan bekerja. Sekarang kan banyak tuh online gitu. Jadi bisa menambah penghasilan, itu pertama. Yang kedua, mencari kesibukan sehingga kita tidak fokus pada masalah, tapi kita fokus pada solusi. Itu yang terpenting digarisbawahi. Jangan pernah fokus pada masalah, tetapi fokus pada solusi. Udah back to the past gitu ya. Jangan balik kepada belakang, tapi kita lihat, jangan balik terus lihat ke belakang, kita lihat terus ke depan bahwa oh mungkin suami saya akan segan dan sungkan dengan saya ketika saya bekerja, ketika saya menghasilkan, ya sesen 2 sen mungkin tidak terlalu banyak di mata suami, tapi ketika ibu-ibunya berdaya, anak-anak itu akan terlindungi, karena suami jadi disungkan kan, oh ternyata istriku juga bisa menjadi sumber penghasilan, ekonomiku jadi lebih baik, dan itu menghilangkan salah satu sumber stres. Oke, why not gitu, jalankan. Itu yang pertama, Triens. Yang kedua adalah perdagangan manusia. Angka tertinggi adalah nunukan. Bunda sudah digandeng juga, sudah pernah digandeng oleh IOM ya, International Organization Migran. Jadi orang-orang pendatang yang masuk melalui pintu nunukan ya, entahlah dia jalan darat, jalan laut, entahlah dia pakai pesawat dan bla 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 gitu, yang mereka datang ke sini karena mereka bekerja di luar. Terus kemudian ditawarkan ya dengan tawaran-tawaran pekerjaan yang baik sekali. Beberapa kasus perempuan dan anak yang Bunda tangani di sana memang ditawarkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menggiurkan. Sebenarnya nggak menggiurkan juga, tapi paling tidak gajinya menggiurkan ya kan. Oh kamu mau nggak kerja di sini gitu, akhirnya mau pergi. Dan beberapa yang kami dapat adalah orang-orang justru bukan dari Kaltara, dari luar, dari Jawa lebih banyak, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus kemudian daerah Jabodetabek ya, ada beberapa gitu. Mereka dibawa ke sini untuk diperdagangkan. Nah, itu kan namanya eksploitasi. Salah satu perdagangan orang adalah dengan memperkerjakan anak. Itu termasuk, pekerja anak itu termasuk eksploitasi. Perdagangan orang atau perdagangan anak. Nah, selain mereka diperjualbelikan di luar tadi, termasuk yang sekarang banyak terjadi di Tarakan adalah anak-anak yang berjualan jalang kote. Nah, itu ada yang mensuplai, itu ada orang yang mengkoordinir mereka. Dan setiap ditanya satu bahasa. Kebetulan beberapa waktu yang lalu Bunda pernah berkumpul untuk membicarakan kasus kasus perempuan dan anak ya bersama dengan tim Puspa Provinsi. Kebetulan yang manage kita adalah Reta ya, Mbak Reta itu dari Dinas DP3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, penanggulangan PP ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan, KB-nya Keluarga Berencana, DP3AP2KB ya gitu. Nah itu kita sempat briefing di sini, ditarakan, kemudian masuklah anak-anak yang membawa jalang kote. Bahasa mereka sama loh. Mau cari uang untuk bantu mama belikan susu adik dengan popo adik. Aneh kan? Pengendalian penduduk, PP-nya itu pengendalian penduduk, kemudian Keluarga Berencana. Bunda bingung, mau cari susu, mau beli susu adik dan pampers. Memangnya ibumu di mana? Ibu jaga adik. Bunda tanya, kenapa tidak, ini termasuk eksploitasi kan? Poin kedua, kenapa tidak ibumu yang keluar mencari berjualan, terus kamu yang menjaga adik? Kata mamaku nggak bisa, gitu, nggak bisa jaga adik, jadi harus. Dan berbagai macam alasan yang satu suara nih. Jadi Bunda ketemu di daerah Simpang 3, ketemu di daerah Beringin, ketemu di daerah Lingkas, ketemu di daerah Mulawarman, satu suara. Ini kan berarti ada yang supply nih. Ada orang-orang yang berusaha untuk mencari keuntungan ya, keuntungan pribadi dengan memperdagangkan anak gitu loh, dengan membuat anak-anak menjadi berjualan gitu di bawah umur. Dan anak-anak yang pada masa pandemi ini tidak mau dicekoki terus dengan uang dan uang. Kamu tahu nggak, kamu bisa beli permen lo dengan 2.000, kamu dapat 5.000, kamu bisa jajanin permen untuk adikmu, kamu dapat 10.000, kamu bisa beli yang lain gitu, beli pop mie dan segala macam. Itu anak-anak yang mindsetnya setiap hari ditanamkan untuk berjualan. Bunda yakin ketika nanti pandemi berakhir dan sudah terjadi PTM,
pembelajaran tatap muka. Ini kan sekarang pembelajaran tatap muka lagi digalakan ya, sedang disiapkan untuk simulasinya untuk setiap sekolah. Ketika mereka memenuhi verifikasi, kemudian mereka akan bisa melaksanakan PTM di sekolah. Nah, ketika anak-anak ini bisa, ya, ketika anak-anak ini bisa masuk kembali sekolah offline, Bunda yakin otaknya, kognitifnya sudah mulai terkontaminasi dengan cari duit itu mudah, dengan membantu orang-orang yang menitipkan jalan kote atau menitipkan minuman es dan segala macam atau keripik ya, dan aku dapat uang ini dan aku bisa bantu orang tua aku. Mindsetnya udah dicuci terus gitu. Nah, orang tuanya kemana gitu loh. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam sistem peradilan anak, anak di bawah umur ketika terjadi kesalahan penanganan itu disebut dengan anak berhadapan hukum. Kenapa anak-anak itu bisa berhadapan hukum? Karena orang tua. Pola asuh yang salah. Ya. Sudah mengalami pola asuh dan pembentukan perilaku yang salah. Yang ketiga, mengakhiri kesenjangan ekonomi. Kesenjangan akses ekonomi. Nah, kenapa perempuan nggak kita berdayakan? Kita berikan peluang seluas-luasnya. Zaman kemarin ketika belum pandemi, itu Bunda sudah mencoba memberikan penguatan-penguatan psikologis kepada ibu-ibu yang merasa saya tidak berdaya Bunda, saya tidak bisa apa-apa. Satu kali ini cerita, satu kasus, satu kali Bunda mengalami, Bunda menemui anak, kebetulan kan Bunda di P2TP juga waktu itu, P2TP Kota, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Kita dapat kasus anak umur 14 tahun, anak umur 16 tahun. Kemudian dia dianggap oleh tetangganya melecehkan. Tetangganya bercerita kepada Pak RT meminta tetangganya yang kebetulan Pol PP untuk menangkap anak ini. Kemudian anak ini belum sempat diproses di kantor polisi, di unit PPA, tapi dibawa ke tempat kami. Kebetulan nama pusat pelayanan terpadu di tempat Bunda adalah Sedungan juga gitu. Nah, bahwa di Sedungan ternyata Bunda harus melakukan pendekatan ya, approach kepada si anak. Kenapa dia sampai dianggap melakukan pelecehan seksual pada anak yang di bawah umur juga? Dia di bawah umur kan, kemudian anak itu juga di bawah umur, sekitar 7-8 tahun ada 2 anak. Ternyata anak ini kesepian. Anak ini laki-laki yang berusia 15-16 tahun ini, dia laki-laki, bersepeda. Kemudian lewatlah di salah satu daerah ada pos satpam gitu, pos kamling gitu. Dia duduklah di pos kamling, kemudian ada 2 anak lewat. Kemudian anak 2 ini bilang, kakak, ngapain di situ? Anak 2 ini kebetulan perempuan. Kakak, siapa itu? Kakak ngapain di situ? Gitu. Oh, kakak lagi bersepeda tapi kakak capek. Terus kakak kepengin foto, tapi kakak nggak punya adik. Pengen dong. Padahal anak ini jujur. Bunda kan sudah melakukan pemeriksaan psikologis. Dan dia benar karena merindukan kehadiran adik gitu. Mereka cuma 2 bersaudara, kakaknya itu sudah lulus dari perguruan tinggi dan bekerja di Jakarta. Kemudian dia tinggal satu-satunya lah sendiri dari kecil sampai dia besar itu dengan ibunya. Kebetulan jarak usia mereka jauh. Jadi waktu kakaknya lulus kuliah dan kemudian kerja di Jakarta, anak ini masih SD. Jadi kesepian gitu, nggak punya adik. Dia kepengen adik tapi ibunya udah nggak bisa. Akhirnya dia mencoba untuk membawa anak itu berfoto bersama. Padahal di situ kan di tempat terbuka. Bunda rasa sih kalau dia melakukan pelecehan seksual tidak perlu di tempat terbuka. Itu pos kamling yang ramai banget dilewati oleh orang gitu. Kendaraan, orang jalan tuh banyak karena itu memang letaknya dengan hampir dekat pasar. Berarti kan tidak mungkin di tempat tertutup. Pengakuan anak ini adalah saya pengen dia foto bersama saya Bunda, terus temennya ngambil. Terus kemudian temennya fotoin lagi, kami gantian gitu. Kemudian nanti kami berselfie 3 orang. Maksud saya mau lihatkan sama teman-teman saya mau pasang di SW, ini loh saya juga punya adik angkat loh gitu. Ternyata pemahaman salah seorang yang numpang lewat adalah anak ini mau melakukan pelecehan seksual. Akhirnya belum ditanyain, nah ini terasa tidak fair, termasuk kekerasan pada anak loh. Kekerasan psikis ini. Jadi kekerasan verbal, kekerasan ekonomi, kekerasan fisik itu termasuk dalam kekerasan psikologis pasti. Nah, akhirnya dipukullah kentongan gitu dengan alat seadanya. Warga berkumpul dong, pasti anak ini digiring dan dibawa ke RT manggil kebetulan warganya yang ada Pol PP. Kemudian ditanyakan, dibawa di tempat kami di shelter house, terus Bunda tanya ternyata kasusnya seperti ini dan anak memang polos banget sampai dia bilang aku loh Bun cuma menganggap dia adekku, mau menganggap dia seperti anak adik angkat lah gitu loh Bun, tapi saya tidak bermaksud melakukan apapun. Dan Bunda sudah melakukan pemeriksaan dengan 2 anak, tidak ada namanya diraba, disentuh iya karena memang dirangkul untuk difoto, tapi tidak diraba, maaf.
empat bagian inti ya yang tidak boleh empat bagian privacy anak yang tidak boleh disentuh adalah bibir, yang pertama mulut, dada, kemaluan atau area V dengan bottom, pantat, ya nggak boleh belakang. Itu yang nggak boleh. Dan mereka empat itu aman, nggak disentuh apapun gitu. Nah dari situ Bunda merasa bahwa gini, Bu maaf, kita panggil orang tuanya, Ibu maaf, anak ini apa seperti ini kali dulu? Nggak pernah Bun. Demi Allah Bun, sumpah saya nggak pernah saya melihat anak ini seperti ini. Tidak pernah Bun. Terus Bunda tanya akhirnya, jadi apa yang terjadi? Kenapa dia bisa sampai seperti ini? Dan loh dia kan memang hobinya bersepeda Bun. Waktu itu belum pandemi. Dia hobinya bersepeda, bergaul ke sana kemari, kemudian dia punya teman. Dan memang anaknya juga introvert. Tidak pernah mengungkapkan yang sejujurnya kalau dia tuh sebenarnya pengen punya adik gitu. Tapi dia pernah minta sama saya, tapi saya tidak mengabaikan karena memang saya sudah tidak bisa punya adik. Bunda cuma berpikir begini, bapaknya kerja Bu? Tidak Bun. Oke, kalau bapaknya tidak bekerja, ibu kerja apa? Saya tidak kerja Bun. Kalau ibu tidak bekerja, terus bagaimana ceritanya mau makan? Bun, saya cuman buru cuci. Oke, nah akhirnya jadi kelihatan ya, bapaknya tidak bekerja karena baru mengalami PHK, baru PHK, nggak lama masuk pandemi. Baru di PHK, ibunya hanya buru cuci yang cucian pun tidak setiap hari datang. Akhirnya Bunda bilang, ibu bisa apa? Keahliannya apa? Belum pandemi, keahliannya apa? Saya nggak bisa apa-apa Bun, saya cuman orang kecil, nggak punya keahlian, nggak bersekolah pula, nggak makan bangku sekolah. Coba deh pijit saya, gitu. Iseng nih Bunda, karena coba pegang lengannya ibu itu kok keras banget gitu ya. Ternyata dia orang Jawa bilang tuh antep gitu, antep. Dia megang itu keras banget gitu. Bu, kayaknya selain nyuci ibu bisa nih mijet. Bisa Bun, bisa gitu. Masak bisa nggak? Masa nggak bisa Bun? Ya kalau masakan ala kadarnya saja bisa. Oke, berarti ibu bisa mijet ya? Bisa. Bunda langsung main telepon nih. Ada tim kan, teman-teman. Here, kesini yuk gitu. Ada ini. Mau nggak mijet? Tapi kita bayar ya, 50.000. Waktu itu Bunda bilang 50.000. Ternyata yang request waktu itu, Bunda coba hubungin yang request waktu itu ada 6 orang. Kebayang dong, 6 orang kali 5, 300.000. Saat itu ibu itu langsung gini. Nangis. Dia pegang tangan sampai dia mau cium, tapi Bunda nggak mau karena usia ibu itu lebih tua daripada Bunda. Dia sampai bilang, Bun, saya kesini dipanggil tuh loh untuk mengurus kasus anak saya, ya, untuk melakukan memenuhi panggilan dari pihak Sedungan untuk melakukan diskusi atau percakapan supaya pola asuh saya membenarkan anak saya seperti apa. Anak ini berkasus loh Bun, sampai nangis ya. Anak ini berkasus, sangat berkasus dan sudah dihakimi warga kami Bun. Tapi kok malah saya diberikan rezeki yang saya tidak tahu gitu, rezeki yang betul-betul saya tidak tahu kok bisa sampai saya bisa pulang bawa uang 300. Jadi memang waktu itu hitungannya nggak per jam, cuman Bunda bilang kalau lo diurut, kalau teman-teman diurut, ya coba aja gitu ya, belikanlah sepantasnya. Udah kita kasih 50 lah, kan kasihan gitu ibunya ini. Saat itu dia udah berpikir bahwa dia akan menjadi pijat online. Terus Bunda pasarkan. Beberapa teman-teman di hotel, Bunda telepon. Yang manajer hotel. Tolong aku dong, aku lagi mereka tahu kan kerjaan Bunda seperti apa. Tolong aku dong, aku lagi memberdayakan perempuan nih supaya anaknya jadi begini bla 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 gitu. Wah, teman-teman langsung gini. Boleh deh coba aku dulu. Mau nggak gitu. Kebetulan salah satu teman Bunda nih badannya agak big size ya gitu ya. Dia merasa bahwa setiap tukang pijat pasti nyerah. Aku nggak pernah sampai ke tulang loh, Van katanya. Jadi dipijit itu pasti cuma di atas doang, akarnya nggak nyampe. Lo rasa deh, pasti ini benar-benar emaknya saya bilang. Bunda bilang gitu. Ternyata bener. Begitu dipijat, dia rasa sampai ke tulang gitu. Dia rasa bahwa saat itu dia benar-benar segar. Wah, habis itu dia pasarkan. Akhirnya ibu ini jadi panggilan hotel gitu loh. Ini jadi panggilan ini gitu. Jadi ibu yang di order online gitu. Nah, akhirnya ibu kasihlah kontak ibu kepada mereka sehingga mereka bisa. Jadi tamu-tamu hotel dari luar banyak waktu itu. Dan awalnya pertama tuh Swiss Bell. Langsung deres karena yang waktu Bunda telepon itu adalah manajer hotel kan gitu, hotel Swiss Bell. Setelah itu ada lagi banyak gitu dan beberapa ternyata rumah tanggahan. Nah, yang tadinya manajernya pakai di rumah, pakai di hotel ternyata bisa sampai ke rumah. Saat pembantunya pun dipakainya gitu. Jadi dan ibu ini sangat beredaan gitu, berapapun lah terserah gitu. Akhirnya, nah menjadi masasnya Bunda tetap secara ini. Kalau misalnya Bunda pas lagi pegel-pegelnya nggak sanggup keluar rumah, Bunda panggil. Tapi kalau seandainya
Bunda masih bisa kuat gitu bawa kendaraan dan bisa sampai ke pijet, ya Bunda cari refleksi gitu kan. Jadi memang kan ada plus minus ya gitu ya. Kalau di rumah kan bisa langsung bleksek tidur gitu kan. Dan rata-rata teman Bunda tuh memang pengennya yang langsung langsung bisa udahlah biarin aja dia keluar pulang saya sudah langsung tepar di tempat tidur gitu, enak banget ya. Akhirnya ibu itu berjalan sampai sekarang dan itu peristiwanya sekitar 2017, belum belum pandemi kan, 2017 Mau dan 4 sampai tahunan sekarang ya Bunda. 4 tahunan. Jadi Bunda bilang coba Ibu bisa jadi bagaimana sekarang kita kepanjangan tangan dari kementerian, puspa-puspa di kabupaten kota terutama. Kalau provinsi mah banyak dia punya tugas ya, banyak-banyak ininya, banyak ide gitu. Tapi maksudnya ide dari kita ya, ide dari puspa provinsi Bunda tuangkan juga di puspa kabupaten kota. Termasuk tahun ini kita ada 4 program dari puspa provinsi. Salah satunya pencetus ide adalah Mbak Nurma. Mbak Nurma juga yang ada salah satu ini curhat online. Terus dari Bunda 2, dari salah satu lagi yang namanya Ocha itu sekretaris Bunda itu juga termasuk menelurkan satu ide. Nah, itu akan dilaksanakan oleh Puspa Kabupaten Kota. Tapi coba dari 4 itu bergeserlah sedikit untuk ekspansi, mengembangkan seluas-luasnya. Kira-kira ada nggak ibu-ibu yang perlu kita tolong? Artinya kan gini, kita cukup memberi ide, tapi kita tidak memberikan dana sama dia, ya kan? Dia yang melakukan, dia yang swadaya, dia yang memunculkan swadana, kan gitu. Dia yang dengan dayanya dia menghasilkan dana. Akhirnya tahu nggak Ella ya, suaminya 2019 pandemi baru masuk meninggal. Suami maaf 2020 pandemi baru masuk suaminya meninggal. Tapi bukan karena bukan karena Covid. Memang awal 2020 di Januari itu sudah kronis, akut ya. Oh, waktu suaminya tidak bekerja, Bunda coba masukkan di satu perusahaan teman jadi security. Nah, setelah itu jadi pemasukan ekonomi langsung naik ya. Karena ayahnya kemudian bekerja, anak ini jadi tertib, pola asuhnya jadi benar, terjadi apa terjadi apa quality time, karena anak ini waktu ibunya tidak bekerja, ayahnya juga tidak bekerja, kan mereka hampir putus komunikasi. Jadi anaknya mencari kesibukan sendiri. Nah, setelah mereka ada quality time, mereka berangkat keluar, maksudnya makan bersama keluar gitu setelah ada gajian. Ibunya yang dari pijet, bapaknya dari security yang Bunda bantu masuk di perusahaan teman. Kebetulan baru resign ininya, security-nya. Nah, akhirnya di Januari akhir sebelum pandemi itu meninggal suaminya yang security karena penyakit kronis dan komplikasi. Ibunya seperti apa? Sedih, betul sedih. Tapi secara finance dia sudah bisa bangkit dan mandiri. Karena sebelum meninggal Bunda udah cari kerjaan, kemudian itu berlanjut sampai sekarang. Dan Bunda masih pakai pijet juga dia sama dia gitu. Meskipun Bunda sudah punya langganan lain, tapi suka pakai pijet dia hanya untuk berpikir bahwa bukan untuk kepentingan saya, tapi supaya ada income untuk ibu ini. Nah, sekarang bagaimana kita berinovasi melalui Kokaning, komunitas karya bening yang Bunda berterima kasih sekali sudah di-invite di sini ya, sudah diundang untuk menjadi sumber berbagi ya, ibaratnya ya, narasumber untuk berbagi. Bagaimana Puspa itu bisa dilaksanakan loh. Bukan hanya tim Puspa yang melaksanakan, tetapi kita juga mengajak yang lain untuk melakukan collaborate, ayo gimana caranya kita mengaktifkan ibu-ibu yang non berdaya tadi, sehingga apa sih Bu? Seenggak-enggaknya nggak bisa masak, bukan chef, tapi paling tidak bisa lah ya mengolah apa. Atau menjadi reseller. Nah, Bunda bilang kalau merasa ibu-ibu tidak punya kekuatan atau tidak punya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, bagaimana kalau ibu jadi reseller? Dan salah satu UKM yang untuk salah satu program 3Ns yang ketiga ini kan mengakhiri kesenjangan akses ekonomi. Bunda berteman baik dengan Bunda berteman baik dengan salah satu pemilik UKM sambal Dayak ya, sudah terkenal deh sampai ke beberapa daerah di Asia, bukan hanya di Kaltara, bahkan di kota-kota luar juga, bahkan kementerian tuh sering bawa pulang gitu ya, orang-orang Bogor, Bandung, Jakarta kalau ke sini tuh. Nah, sambal Dayak itu selama pandemi ini Bunda minta tolong untuk ada kebetulan ibu yang anaknya menjadi korban pelecehan seksual, masih umur 2 tahun. Kemudian ibu ini sebenarnya sudah keluar dari rumah keluarga karena pelakunya adalah keluarganya itu sendiri, familinya. Kemudian kita carikan tempat untuk dia bisa menginap sementara, shelter house kita pertama. Terus kemudian oleh Sambal Dayak diberikan pekerjaan sebagai pemetik lombok gitu.
karena kan sambal ya. Jadi dia berusaha, dia menjadi inilah orang yang membantu untuk ya cuman memipil, mengupas atau memetik apapun itu, dan itu dibayar juga untuk oleh mereka, oleh sambal Dayak, mereka bayar gitu untuk ini. Jadi mengaktifkan, dia sudah bilang, Bun, aku nggak punya aduh, ibu-ibu masa cuma petik lombok nggak tahu, kupas bawang nggak tahu, kan bisa ya kan. Nah, jadi sampai seminimal itu pun Bunda usahakan supaya ada jalan gitu, ada celah. Kira-kira kamu bisa apa, Bu? Kamu bisa ini bisa nggak? Aku nggak bisa ngelesin anak, Bun. Aku kepengen sebenarnya, tapi nggak bisa ngelesin anak. Oh, kalau nggak bisa, jangan. Karena harus orang kompeten. Bagaimana kalau misalnya mencari reseller? Bantu jualin aja. Akhirnya ada salah satu ibu juga yang anaknya kebetulan korban pelecehan seksual dan ibunya juga kena. Pelakunya sudah kita laporkan dan udah ditahan. Dia menjadi ojek online dari salah satu UKM yang Bunda coba akseskan. Coba mencari, dia ojek online, dia menerima, tidak ada kontak langsung ya kan, seperti yang Grab atau Gojek laksanakan adalah kan menggantung ya kan, memberi pesan kepada mereka ya, si drivernya menggantung di pagar atau taruh di depan rumah, kemudian mereka ambil, gunakan uangnya dengan amplop dan bla bla bla. Tetap kita protokol, tapi kita juga menghasilkan kan gitu. COVID bisa positif, kenapa kita nggak bisa positif kan? Panjang ya lah. Apa Itu. Pak Bunda? Baik Bunda, ini dengan adanya Triens ini, apakah kasus kekerasan perempuan dan anak di Kaltara masih tinggi atau seperti apa, dan solusi apa saja yang telah Forum Puspa lakukan? Oke, solusi untuk Angkawi ya, secara Angkawi penurunan ada, tapi tidak drastis. Artinya ketika kita mengalami 200 perilaku kejahatan atau kekerasan pada perempuan dan anak di tahun sebelumnya, tahun ini dia gini, menurun di satu sisi, meningkat di sisi lain. Contoh termasuk kekerasan sih sebenarnya ya. Misalnya kemarin itu KDRT yang paling banyak dan pelecehan seksual. Nah, sekarang pelecehan seksualnya KDRT-nya berkurang, pelecehan seksualnya stuck, masih tetap dengan kondisi persentase yang sama, tapi pernikahan anak tinggi. Gitu. Pernikahan anak tinggi. Jadi ya rata-rata opening 2021 saja. 2020 deh. 2020 ketika pandemi di Maret ya, Maret 2020 sampai ke Juni. 3 bulan pertama, Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan pertama, trimester pertama itu permintaan, berarti trimester kedua ya, karena Januari, Februari, Maret, kemudian Maret, April, Mei kan. Jadi trimester kedua permintaan surat rekomendasi atau surat keterangan untuk izin menikah itu tinggi sekali ke Bunda. Di dalam 3 bulan itu ada 9 kasus. 11. Karena yang satu kakak adik. 11 kasus dan semua tercatat sebagai anak di bawah umur 18 tahun. Apa maksud mereka? Apa yang menjadi motivasi mereka? Yang pertama, orang tua yang udah capek ngurus. Karena apa? Ketika pandemi itu semua terguncang, bukan psikologi saja, ekonomi, ya kan, pendidikan terutama, kemudian apalagi sosial, kan social distancing. Yang tadinya mungkin kita bisa gampang itu membangun jejaring, ngerumpi di kafe ya, kita bikin arisan dan segala macam tuh akhirnya jadi tidak ada nongki-nongki, tidak ada lagi mungkin uang jajan bagi anak-anak kecil. Jadi orang tua menganggap itu menyusahkan. Orang tua, maaf, Bunda tidak pukul rata orang tua, tapi Bunda sebutkan saja orang tua karena tidak etis rasanya menyebutkan oknum. Tapi rata-rata mereka di sini ya, khususnya Tarakan, karena Bunda mengeluarkan namanya dari Tarakan rekomendasinya, rata-rata mereka merasakan capek gitu mengurus anak, karena di rumah terus kasih makan mereka daripada kita keuangan habis untuk memberikan makan mereka gitu ya. Bunda mikir aja sih, ada ya orang tua yang rugi ya kasih makan anak tuh, gimana ceritanya gitu loh. Kan mereka yang mau buat, kenapa mereka yang meragukan kemampuan mereka gitu. Bahkan toh anak-anak mungkin merasa saya masih suka dengan ayah dan ibu meskipun kita cuma makan nasi dan garam, ya kan? Kalau bahasanya si slang kan, lagunya slang kan, mangan orang mangan, yang penting ngumpul kan gitu. Yang penting kita ngumpul gitu loh. Nah, ini orang tua seperti apa yang membuat perjanjian dengan orang tua lain untuk menikahkan anak yang bawah umur? Karena pikirnya ya udahlah, anak saya lo masih 17 tahun tapi sudah kerja di tambak. Anak saya 17 tahun loh tapi sudah ojek online. Anak saya 17 tahun loh tapi sudah bisa cari uang sendiri, ikut buruh pabrik dan
buruh kasar bangunan bla bla bla. Akhirnya merasa bahwa anak saya bisa dihidupin nggak? Bisa, ya udah buat perjanjian. Nah, undang-undang pernikahan kan 19 tahun sekarang yang terbaru. Memang waktu di Oktober tahun lalu dikeluarkan itu belum di sounding. Oh, Oktober 2019 itu sudah sebenarnya keluar undang-undang itu, tapi mungkin soundingnya belum terlalu sampai ke masyarakat luas, sehingga mereka tahu, pokoknya udah punya KTP 17, gue boleh nikah nih gitu. Apalagi dulu kan 16 tahun, maaf, berbadan dua langsung dinikahin. Sekarang no. Nah, kenapa Bunda merasa bahwa angka penurunan yang lain itu rendah, yang lain sementara sangat tinggi, karena jadi waktu 2020 itulah tinggi banget ya, tinggi banget pernikahan permintaan. Sekarang enggak. Karena mereka bilang datang ke Bunda Fani, nggak pernah lo dapat. Apalagi kalau kamu nggak berbadan dua, artinya hamil di luar nikah, dan kamu tidak ini. Bahkan yang Bunda dengar pun, bahkan dihamil di luar nikah pun, karena namanya dia masih 14-15 tahun juga nggak akan. Tidak akan. Jadi kapok deh gitu loh orang tua ya. Bunda nggak ngapokin anak-anaknya, tapi kapok deh orang tua. Kalian mau datang, minta surat rekomendasi pernikahan, belum 19 tahun, jadi Bunda nggak mau tahu. 18 tahun itu ketika kita sudah resmi 18 tahun, tiup lilin, kita bertambah usia, 18 lewat 1 hari itu dari Undang-Undang Perlindungan Anak, dia udah nggak masuk anak. Ya, 18 tahun itu di bawah 18 tahun itu masuk anak. Tapi ketika lewat 1-2 hari, 1 bulan apalagi ya, apalagi lewat berbulan-bulan, ya udah termasuk bukan anak gitu loh. Nah, ketika mereka mau melangsungkan pernikahan, biasanya Bunda sarankan tundalah dulu sampai 19. Tetapi kalau misalnya memang mau tidak mau karena kemarin itu ada kondisinya 18 lewat ya sudah, tapi dia udah hamil duluan gitu kan, udah berbadan dua. Kemudian orang tua udah sakit-sakitan, tapi kan sudah tidak termasuk pada perlindungan anak, tidak kekerasan lagi. Jadi kalau misalnya memang sudah seperti itu, akan ada toleransi dari Bunda untuk mengeluarkan rekomendasi dengan catatan salah satu orang wali dari salah satu silahkan datang untuk kita bercakap-cakap. Jadi jangan meranggap bahwa sama Bunda Fani loh saya gampang banget gitu keluarnya. Maaf, tidak semudah itu. Maaf nih, bayaran tidak seberapa, tapi 21 tahun Bunda berkarir itu akan mati dengan sendirinya. Persis lah 20 Februari 2020 itu 20 tahun Bunda berkarir sebagai psikolog, dan kemarin Februari 2021 tanggal 20 persis 21 tahun. Jadi hanya demi sekian ratus ribu ya, terus Bunda mau terima segitu dengan maaf pembayaran yang tidak seberapa, tapi mencoreng atau mematikan Bunda punya karir sampai di situ, maaf aja. Jadi maaf kalau ada beberapa di luaran sana menganggap Bunda sebagai orang yang menghalangi kebahagiaan orang lain, maaf. Bapak Ibu berpikirlah dulu. Ya, berpikirlah dulu untuk menikahkan anak kalian di bawah umur. Karena tingginya angka kelahiran bayi cacat ketika kita menikahkan anak di bawah umur, itu yang pertama. Yang pertama kematian. Ibu atau anak. Ya, kematian pada ibu dan anak. Yang kedua, bayi lahir cacat. Mau Indonesia makin terpuruk. Padahal tujuan Undang-Undang Dasar kan sudah disebutkan dalam butirnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita mau cerdas, kenapa kita melahirkan, kenapa kita meninggikan tingkat pernikahan anak? Padahal udah tahu resikonya kematian pada bayi atau ibu. Kedua, kelahiran cacat. Bener lahir. Selamat memang selamat, tapi cacat, ya kan? Atau berkebutuhan khusus. Apakah itu mencerdaskan bangsa? Tidak. Nah, jadi kalau mau dibilang program 3N dari Puspa itu monopolinya tim Puspa, salah besar. Tapi semua kita mengulik kepedulian semua warga, semua masyarakat umum, bagaimana kita mencegah pernikahan anak, bagaimana kita membuat menyadarkan bahwa menikah dini itu nggak enak, masa anak punya anak, ya kan? Cara berpikirnya aja juga anak. Terus makanya, selain, lupa Bunda, ada 3 hal kerugian pada pernikahan anak. Yang pertama, kematian pada ibu dan anak yang rentan. Kedua, bayi lahir cacat. Ketiga, perceraian dini. Ada pernikahan dini, ada perceraian dini. Jadi paling ya bertahan berapa, karena apa? Egosentris kan. Sama-sama merasa masih anak kok. Kognitifnya belum berkembang, bagaimana mereka mencapai solusi dan mencari problem solving itu enggak.
Karena 18-19 tahun itu masih dipersiapkan untuk bisa sekolah dan kuliah dulu. Kalau memungkinkan. Kalau tidak kuliah, kerjalah dulu. Supaya menambah wawasan, mendapat pengalaman, menambah income. Dan kita bisa memperbaiki ekonomi keluarga yang pasti. Nah, setelah itu baru kita mulai pikirkan. Minimal lah perempuan 20, laki-laki 24-25. Secara psikologi sudah oke. Kalau bisa dua-dua 25, putra-putri masih bagus lagi. Artinya, Bunda memang punya target juga menikah di usia 25. Padahal belum undang-undang pernikahan anak itu belum ada waktu itu ya. Undang-undang pernikahan itu belum ada. Harus 19. Boleh 16, 17 malah kan waktu itu. Aturannya kan 16, 18 ya. Putri 16, putra 18. Tapi Bunda nikahnya di 2000, tahun 2000. Sekarang juga, jadi 21 tahun berkarir, 21 tahun pernikahan. Jadi sama berkarirnya, karena lulusnya sama, beberapa bulan kemudian menikah gitu. Jadi sama-sama di 21, cuman beda bulan. Tetapi itu sudah Bunda pikirkan, kenapa nggak ambil tanggal tahun ke 25 tahun, masuk di usia 25 tahun, sehingga kita punya sama-sama pemikiran yang matang. Kebetulan bertemu dengan suami yang memang jauh di atas Bunda juga. Jadi kita bisa berpikir matang. Ada apa-apa, satu cooling down, ya. Kalau satu panas, satu cooling down. Kalau anak muda di bawah 20 saja. Jangankan itu, 23 aja masih panas sama panas ya. Kalau orang bilang sterek dengan sterek gitu, ketemunya emosional dua-dua. Otomatis anak jadi korban, perceraian dini, tingkat kematian pada korban kekerasan juga, macam-macam. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau lihat dari penjelasan Bunda kan bukan hanya monopoli tim Puspa ya, tapi bagaimana Puspa di kabupaten kota dan provinsi mengajak semua masyarakat, terutama perempuan-perempuan juga dan anak-anak, calon ibu, itu juga kita ada trainingnya juga untuk menjadi pasutri muda. Bunda juga ada membentuk salah satu forum namanya Genbeto, generasi bebas toksik, baru buka 1 minggu udah 50-an member ya. Jadi generasi yang bebas toksik, dia bebas dari, oke, mungkin dia pernah kena toksik, tapi paling tidak bagaimana sekarang dia managing emosional, managing dirinya untuk bisa menjadi orang yang menguatkan orang lain. Paling tidak ketika kita mau menjadi reinforce bagi orang lain, berarti kita juga harus kuat. Menguatkan diri kita dulu, baru kita bisa menguatkan orang lain. Gitu. Jadi, apalagi yang pertanyaan kedua Ella tadi? Sudah masuk nggak tadi? Sudah masuk semua Bunda Sudah jawab nggak? Bunda solusinya. Sudah ya. Oke. Ini ada lagi Bunda, terkait perlindungan perempuan dan anak, kekerasan yang paling dominan timbul biasanya korban apakah? Perempuan atau anak, dan apakah ada pelayanan dan pendampingan hukum terkait perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak? Oke, paling banyak persentase ya, persentase perempuan dan anak gitu ya, maksudnya. Iya, benar. Paling banyak, Paling banyak. paling banyak anak. Paling banyak. Dari tahun ke tahun, iya dari tahun ke tahun persentase anak. Tapi bukan tidak mungkin perempuan itu juga ada, atau dalam artian ibu ya. Kalau di Tarakan, kalau di Kaltara dan di beberapa tempat begitu, di shelter house-nya kita punya di pusat perlindungan pelayanan terpadu itu perlindungan perempuan dan anak, mereka rata-rata cuma menangani KDRT pada keluarga. Padahal kita bisa kembangkan itu, dan Bunda berharap semoga kedepannya kabupaten kota dan provinsi bisa mengembangkan juga. Salah satu yang menjadi studi banding Bunda kemarin dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kita dapat tugas dari kementerian waktu itu, Bunda penempatannya di Jogja. Bunda masuk di salah satu shelter house pusat pelayanan terpadu di Jogja, namanya maaf sebentar, namanya, aduh Bunda lupa ya namanya itu. Jadi kemarin kita studi banding di sana, mereka ada KDP, kekerasan dalam pacaran. Jadi sebelum masuk kepada, ya kan, kekerasan pada anak ada, kekerasan dalam rumah tangga ada, kekerasan dalam pacaran bagaimana, kan gitu. Banyak loh pacaran-pacaran yang toxic relationship, Toxic bener banget nggak ya, di Bunda. sini? Toxic banget ya. Di sini pasti banyak anak muda nih, kalau Bunda lihat ya, ada anak muda juga atau ada ibu-ibu ini ya baru ya, pasutri-pasutri baru mungkin, KDP, kekerasan dalam pacaran, dan Bunda setuju tuh. Salah satu programnya programnya Rumah Perlindungan atau Shelter House di Jogja itu adalah KDP, kekerasan dalam pacaran. Kenapa Bunda angkat Jogja? Karena kemarin perdananya kita, pertemuan untuk menjadikan Forum Puspa ini berdiri di 2016 itu, kota pertama adalah Jogja. Memang di sana kita dipilih sebagai inspirator. Nah,
Benar juga Bunda bilang, kenapa nggak KDP ada gitu ya masuk di dalam manu. Karena setelah kita lihat kekerasan pada anak, kekerasan dalam pacaran yang anak-anak remaja dan dewasa awal, belum 18 kan, 18 kan udah dewasa awal ya, tapi remaja, kekerasan dalam pacaran kan banyak nih anak-anak remaja yang masa puberti 12, 13, 14 sudah mulai pacaran toh. Karena kan sekarang kita nggak bisa terjadi pergeseran nilai ya, ada zaman kita dahulu bahula 12-13 kalau kita nikahnya telat aja udah dibilang perawan tua gitu. Tapi itu kan zamannya nenek moyang ya. Kalau sekarang terlalu dini rasanya kita menikah di usia itu gitu. Jadi mendingan kita ambil dalam kondisi cukup umur gitu. Nah, KDP itu penting banget gitu karena terjadi banyak toxic di situ, toxic relationship. Itu juga kita bahas dimanapun gitu. Jadi kalau mau ditanya lah berapa persentase kekerasan di perempuan atau anak, lebih banyak ke anak. Lebih banyak banget di anak gitu. Persentasenya bisa 70-30. Mungkin bisa saja perempuan itu dalam artian ibu di sini juga besar, tapi kan ini fenomena ini ya tertutup ya, jadi kayak seperti kabut ya, dia nggak kelihatan gitu seperti bom waktu. Jadi nanti ketika saatnya baru meledak gitu ya. Termasuk by freezer itu kan kekerasan pada perempuan. Itu kekerasan pada perempuan karena dia istri keempat, tidak menerima hak yang sama. Nah itu kan, jadi jangan maulah perempuan-perempuan gitu ya jadi istri keempat, rugi gitu ya kalau bisa one by one gitu ya, satu kan ya kan jangan menjadi apa jadi one for one gitulah, jangan. Terus pertanyaan kedua tadi apa lah? Pendampingan hukumnya Bunda. Oh ya, pendampingan. Jadi di dalam di Puspa itu kita berumah, kita sebenarnya memang langsung dari kementerian gitu ya, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Tapi untuk di masing-masing kabupaten, kota dan provinsi kita berlindung di bawah rumah kita, rumah ibu kita. DP3A P2B tadi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tapi kita di DP3A-nya ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, kita berlindung di bawah itu. Di sana ada LBH yang membantu kita untuk melakukan pendampingan hukum. LBH. Kalau dia butuh pendampingan psikologis, ada psikolognya. Dia butuh dokter, ada dokternya. Nah, kebetulan di Dinas DP3AP2KB itu masing-masing punya P2TP, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada semua. Dinas provinsi juga ada, DP3A provinsi ada, DP3A kabupaten, DP3A kota, itu ada di setiap kabupaten kota dan provinsi. Nah, mereka punya P2TP, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, P2TP2A namanya. Untuk Tarakan sendiri masih P2TP2A. Untuk kabupaten juga sama, P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Tapi provinsi sudah berubah menjadi UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Kebetulan Bunda salah satu konselor di UPTD PPA provinsi. Jadi Puspanya nyambung, UPTD PPA-nya nyambung gitu ya. Jadi kita bekerja sama. Nah, di sana ada bantuan hukum yang ditarik oleh P2TP ya, digandeng oleh P2TP. Jadi kita tuh P2TP itu timnya holistik, namanya holistik, terapi terpadu. Holistik itu terpadu. Tim penguat di sana itu memang orang-orang yang misalnya kita butuh hukum, ada layanan hukum. Kita butuh psikolog, ada layanan psikolog untuk konseling. Kita butuh pendidik, ada dari Dinas Pendidikan yang bekerja sama yang kita gandeng. Dari agama, ada penguatan religi. Kita mau dokter berhubungan dengan physically, ya kan, sakitnya dan segala macam. Ada psikiater juga, ada dokter anak, semuanya lengkap di situ. Ada kehakiman, ada hukum, ada jaksa, ada kehakiman, ada jaksa, ada rumah sakit yang bekerja sama untuk rujukan, dan ada juga TNI, polisi terutama PPA, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, ada. Jadi kita timnya lengkap, holistik, terpadu. Sehingga ketika melapor kepada Puspa tidak bisa, kita menggandeng dinasnya. Ya kan? Puspa menggandeng, jadi laporkan saja ke Puspa. Nanti Puspa akan menggandeng dinasnya, rumah kita, rumah ibu kita. Nah, DP3A P2. Nah, di DP3A itu nanti kita bisa menampung para penyintas atau korban di shelter house. Shelter house itu rumah aman artinya. Rumah aman itu di mana? Ya di P2TP tadi.
jika sudah ada layanan rumah tinggal atau rumah penitipan, shelter house. Yang Bunda tahu provinsi ada, Nunukan sudah ada, sepertinya di kabupaten sudah ada sih beberapa. Bunda lihat beberapa kali karena ke Nunukan, Bunda lihat memang sudah cukup ideal ya, bagus bagus banget gitu shelter house-nya. Tarakan juga ada shelter house. Bunda rasa juga di dinas-dinas DP3A kabupaten juga ada pasti KTT, Malinau dan ini Bulungan ya, ada, pasti ada. Nah, cuman rumahnya mungkin ada yang mungkin masih numpang gitu ya di mana gitu, atau berkantor di mana. Mungkin ada yang belum terstandarisasi, ada yang sudah gitu. Yang jelas pokoknya harus ada rumah aman dulu supaya kita mengamankan, namanya juga rumah aman ya, mengamankan para korban atau penyintas, sebutan sekarang sih penyintas. Mengamankan penyintas atau korban untuk tidak mengalami traumatik berulang karena dia dijauhi dari sumber stres. Sumber stres itu yang mana? Yang pemicunya tadi, stresor tadi. Misalnya terjadi pelecehan di rumah, ya berarti kita harus jauhkan dari TKP, tempat yang membuat dia menjadi jadi reminder gitu, ya, jadi teringat ulang gitu loh. Nah, kita harus amankan itu. Dan saat ini kebetulan Bunda satu-satunya psikolog yang digandeng oleh kementerian dari banyaknya psikolog yang tinggalnya di Jakarta, Jabodetabek. Kebetulan keluar dari Jabodetabek yang terjauh adalah Kalimantan Utara, di Bunda. Bunda termasuk salah satu tim penyusun atau penulis untuk modul Forlapa. Forlapa itu Forum Lintas Agama PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi tugasnya Forlapa apa? Modul ini diperuntukkan 6 agama, di mana tokoh-tokoh agamanya nanti, tokoh agamanya nanti, toga. Kalau toma kan tokoh masyarakat, toga. Tokoh agama, tokoh agamanya. Jadi modul ini untuk Forlapa, Forum Lintas Agama Perlindungan Perempuan dan Anak, yang bekerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak KPPPA dengan Wahana Visi Indonesia, WVI gitu ya, WVI. Nah itu kita sedang membuat modul pelatihan di mana penyintas-penyintas nanti atau korban-korban nanti itu bisa dibantu pendekatannya melalui approach religi gitu. Nah, diajarkan nanti kepada toga keenam agama ya, tokoh-tokoh keenam agama itu akan diajarkan bagaimana melakukan pendampingan psikologis atau pendampingan psikososial dan spiritual untuk penyintas atau para korban. Nah, bersyukurlah sampai sejauh itu loh kementerian untuk melakukan pendekatan-pendekatan ya, approach, sehingga membuat efek takut juga ya untuk para pelaku ya, supaya pelaku juga tahu bahwa tidak mudah sekarang melakukan kejahatan itu dan kita tutup mata, enggak. Karena semua lini bergerak, semua orang bergerak, semua penggiat perempuan dan anak itu bergerak untuk membuat bagaimana mereka menjadi orang yang berdaya guna untuk membantu sesama sehingga terlepas dari kekerasan-kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Oke, mungkin Baik. gitulah. Baik, Bunda. Ini ada pertanyaan dari Putri, Bunda. Kalau terjadi kekerasan fisik terhadap perempuan atau anak di lingkungan sekitar kita, apakah ada pelayanan pengaduan dan pendampingan terhadap korban? Dan kemana harus menghubungi? Apakah yang menghubungi dari pihak keluarga atau ke orang lain sebagai saksi kekerasan? Silakan, Bunda. Intinya adalah anak itu milik kita bersama. Ya, maaf, Ella udah nikah, udah berkeluarga? Belum. Misalnya Mbak Nurma deh, gitu ya. Mbak Nurma kan udah punya anak, Bunda juga udah punya anak, kita punya. Ketika kita melihat kekerasan di sekitar kita yang di luar dari anak kita, nah, anak-anak di luar itu anak-anak kita juga. Sebagai seorang penggiat perempuan dan anak, atau sebagai tim Puspa, kepanjangan tangan tim Puspa juga, orang-orang yang dirangkul oleh Puspa, sebagai penggiat tadi perempuan dan anak, kita merasa bahwa orang-orang di sekitar kita itu adalah anak kita. Perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang teraniaya adalah saudara kita, gitu. Jadi ketika terjadi kekerasan, tapi keluarga tidak mau melaporkan, kita bisa kok datang. Tapi maaf ya, Bunda mengharapkan juga kita tidak pasang badan, sama seperti Bunda juga tidak mau pasang badan. Ibaratnya gini, kucul-kucul, gedor-gedor pintu. Bapak, Ibu, kenapa melakukan kekerasan pada anaknya? Jangan juga. Tapi kita bermain cantik. Kita tahu ada RT,
RT fungsinya apa sih? Rukun tetangga, ya kan? Membuat tetangga satu sama lain itu saling rukun. Kalau di dalam saja, di dalam rumah tidak rukun, bagaimana dia bisa rukun dengan tetangga? Laporkan kepada RT. RT mungkin tahu kalau ada tim puspa, kepanjangan. Paling tidak kalau misalnya di daerahnya Ella tidak ada tim puspa, tapi Ella adalah orang yang sudah paham tentang puspa nih, gitu kan? Misalnya udah dirangkul sama Mbak Nurma. Oke, Ella misalnya laporkan gitu. Pak RT, maaf, Pak RT laporkan, oh kita ada nih tenaga nih, ada Ella gitu. Kayaknya bisa nih, dia mungkin bisa mengakomodir ini ya, tenaga yang bisa membantu untuk merangkul mereka nih agar tidak terjadi kekerasan pada perempuan dan anak lagi atau pada anak. Kemudian Ella laporkan kepada Mbak Nurma. Oh, Mbak Nurma berkoordinasi dengan Bunda selaku ketua puspa provinsi. Nah, daerahnya mana nih? Misalnya daerahnya di daerah Tarakan. Siapa yang bertugas ke sana? Puspa Sedungan, ya kan? Siapa yang bertugas misalnya terjadi di Bulungan? Siapa? Puspa Tenguyun. Kalau terjadinya di Malinau, berarti Puspa Intimung. Kalau terjadinya seperti yang tadi, Penekini Debaya di Nunukan, Upun Taka di KTP. Siapa yang kita hubungin duluan? Tim Puspanya boleh. Ya. Atau kalau kita, aku nggak punya nih kontaknya tim Puspa, tapi aku punya loh kontaknya orang dinas DP3A. Laporkan ke dinas DP3A. Nanti DP3A juga akan membantu menghubungkan ke Puspa. Karena kita kan memang berumah di situ. Nah, selain itu juga Puspa menggandeng forum anak. Kalau dia anak-anak, forum anak bisa menjadi orang yang pertama kali juga menjadi pelapor. Karena forum anak, kebetulan Bunda juga salah satu fasilitator atau narasumber untuk forum anak. Forum anak itu di bawah 18 tahun. Ya, lewat 18 mereka sudah tidak masuk lagi forum anak. Tapi disebut fasilitator. Forum anak itu adalah memiliki dua prinsip, pelopor dan pelapor. Pelopor adalah orang yang berusaha untuk menggaungkan atau soundingkan tentang menjauhi tindak kekerasan. Pelapor adalah yang melihat fakta bahwa ada terjadi kekerasan di situ. Dia bisa menjadi pelapor. Begitupun prinsip Puspa, menjadi pelopor dan pelapor. Laporkan. Kalau misalnya RT kita laporkan, misalnya warga biasa, laporkan ke RT, RT laporkan ke Puspa. Puspa akan turun, itu pasti. Puspa akan turun. Dan tidak perlu gitu ya untuk kasus-kasus seperti ini. Tapi ketika ada, biasanya Bunda dapat laporan dari forum anak atau warga. Bunda mau laporkan nih kemana gitu. Nanti bisa Bunda share ke Mbak Nurma, ya. Nanti yang sudah berpartisipasi di sini boleh lihat IG-nya komunitas Karya Bening, ya. Kokaning untuk melihat atau mencatat nomor-nomor telepon atau nomor-nomor kontak Ketua Puspa seluruh kabupaten kota. Bunda bisa share di nanti ya, Bunda bisa kasih tahu. Tapi Mbak Nurma masuk kok di dalam grup kita karena memang dia kan provinsi ya, Mbak Nurma di provinsi sehingga kita punya akses ke 5 kabupaten kota. Jadi untuk Putri yang tadi bertanya bagaimana cara melaporkannya, sekali lagi Bunda tekankan tidak perlu pasang badan, ya. Kita merasa oh kita mampu melakukan sehingga kita tanpa senjata langsung ke sana. Oh kita akan dihardik orang. Orang akan merasa lo kepo banget sama keluarga saya gitu. Saya nggak mau. Tapi ketika yang datang itu adalah orang-orang yang punya kepentingan, punya posisi, apalagi dia sebagai penggiat yang forum resmi, apalagi dari kementerian. Bunda rasa tidak sulit. Jadi Putri akan datang untuk melaporkan kepada Pak RT. RT akan tahu bahwa Pak RT, Bunda Fani menyarankan masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Pak, kita cari deh kantornya di mana. Di situ ada forum Puspa, Pak. Ada juga forum anak. Kita laporkan yuk, Pak, gitu. Nanti dia akan berbicara dengan Dinas Perlindungan. Biasanya kalau kayak membutuhkan penanganan Bunda secara psikologis kalau memang gangguannya udah fatal, seperti kemarin akhir tahun ya, Oktober, November, Desember, Bunda running dengan kantor pusat dari provinsi, kita running keliling, Nunukan, Malinau, KTT. Bulungan. Kita keliling waktu itu. Jadi memang kita langsung memberi informasi bahwa setiap ada ini, tolong kalau kasusnya memang agak berat dan sulit untuk ditangani oleh kabupaten kota, Bunda akan turun langsung ke lapangan, ke 5 kabupaten kota, turun semua. Jadi dari sana nanti cari dinasnya, tapi kalau mau langsung ke
Ketua Puspanya Bunda punya nomornya, Bunda bisa share nanti di Mbak Nurma atau Ella, nanti Mbak Nurma bisa informasikan ke grup ini Kokaning. Jadi Kokaning kayaknya resmi deh Bunda gandeng juga ya sebagai ini ya Puspa, karena di situ ada Mbak Nurma dengan segala hormat bisa menjadi kepanjangan tangan dari Puspa secara resmi nih dari Ketua Puspa Provinsi ya, menggandeng Kokaning untuk menjadi salah satu partisipasi publik ya di dalam berarti. Nah, Terima nomornya kasih nanti Bunda. akan Bunda, ya sama-sama lah, Bunda akan share nomor telepon 5 Ketua Puspa 5 Kabupaten Kota untuk bisa dihubungi. Jadi siapapun di sini yang mendengarkan, ketika di sana kalian ada kasus, oh Bun ada di wilayahku Malino, tapi aku nggak tahu kemana aku harus menghubungi. Bunda akan share itu nomornya atau KTP. Nah, Puspa-Puspa di sana Bunda sering follow up, sering Bunda bina juga supaya proaktif. Ketika mendengar teguran, ketika mendengar laporan ada kekerasan, tolong kalian visit ya, kalian visit ke sana, kunjungi ke sana dan cari tahu. Bunda tuh udah sampai ke Long Betao. Long Betao itu masuk kayaknya masuk Bulungan tapi dia lebih dekat juga dengan Malinau. Itu yang penerbangan dengan pesawat capung ya, yang kecil itu hanya seminggu sekali. Kecil. Kecil banget ya. Nah, Long Betao itu pasti masuk lagi. Dan kan Long Ampung, Long Betao sampai di pelosok. Dan itu yang listrik mati di menjelang maghrib ya. Tidak ada lagi penerangan, tidak ada lampu apa. TV pun tidak ada. Dan udah sudah lihat kehidupannya di sana juga dengan kondisi yang banyak pernikahan anak. Nah, itu kan termasuk kekerasan. Jadi uh, kenapa tidak gitu loh? Kalau ketua Puspa provinsinya bisa turun, paling tidak yang paling dekat lah dengan wilayahnya ya kabupaten kota, monggo silahkan turun. Memang kita sih kadang-kadang terbentur dengan dana, tetapi Bunda yakin ketika kita mau turun untuk menjangkau korban-korban atau penyintas tadi, Tuhan akan mudahkan semuanya gitu. Dan biasanya Amin, masyarakat Bunda. setempat akan mendukung sekali, ya kan? Karena kita niatnya baik, kita nolong. Dan tahun ini dari Ella tahu Maret ya, Maret tadi yang Bunda bilang Mm-mm. pandemik 2020, itu Mm-mm. angka pernikahan anak kan tinggi tuh. Permintaan surat menikah rekomendasi itu tinggi banget. Tapi 2021 sampai bulan apa nih, Maret, alhamdulillah puji Tuhan baru satu yang minta surat rekomendasi pernikahan. Dan itu anak usia 18 tahun 7 bulan. Amazing kan? Artinya angka pernikahan di Tarakan itu rendah. Dan Bunda berharap, karena Bunda kemarin bawakan materi tentang pernikahan dini itu sampai ke seluruh kabupaten kota, dan Bunda berharap semoga penurunan secara angkawi itu juga terjadi di 4 kabupaten lainnya, gitu ya. Baru satu loh, benar-benar amazing kan? Dari yang kemarin triwulan pertama saja 9 kasus, terus triwulan kedua 9 kasus, 11 kasus karena ada yang kakak adik. Terus kesini makin banyak sampai di Agustus, September, Oktober, November ada lagi yang mengatasnamakan waktu itu mendesak banget mau minta di 0707 ya, 7 Juli gitu ya. Padahal dia usia 19 tahun nanti di Desember. Bunda bilang turunlah lagi 5 bulan lagi. Mundur lagi 5 bulan supaya kamu 19 tahun dan tidak perlu bertemu Bunda untuk dapat rekomendasi kan gitu. Nggak tahu dia akhirnya gimana karena Bunda nggak keluarin tapi dia 17 dia 17 lewat mau 18 Oh, di Desember. Jadi Bunda bilang turunlah lagi 5 bulan supaya kamu bisa di 18 lewat dan Bunda bisa siap untuk melakukan. Tapi mau cari tanggal cantik Bunda. uh, iya rata-rata kan kayak kemarin kan 02 ya 02. 02 02 2020. Waduh, dia ngikut-ngikut Bunda tuh 20 Februari 2020 kan pas ulang genap profesi ya. Nah, jadi Iya. pas kesini-sini Januari, Februari, Maret lah kok hampir zero kan? Baru satu Iya, loh, baru cuma satu. satu. Baru satu dan itu 18 7 bulan. Bunda amazing banget sampai Bunda bilang congrats ya, congrats lu bisa nikah. Sebenarnya Bunda maunya kamu di aja deh di 19. Anu Bun, Mama sekarang dalam kondisi stroke. Mamanya stroke. Nah, terkadang itu kita terbentur juga dengan apa ya dengan kondisi ya orang tua. Apalagi Bunda juga kan mengalami ibu yang meninggal juga karena stroke ya. Jadi ngerasain bagaimana ceritanya mereka kehilangan orang tua dengan kondisi sakit berlama-lama gitu bertahun-tahun. Jadi dia bilang kondisinya stroke dan nenek juga sudah mengalami kebutaan. Jadi saya kebetulan tinggal sama nenek dan ibu dan kebetulan ayah sudah tidak ada dari kecil.
Jadi memang benar-benar mereka bertiga tinggal perempuan, three in one gitu ya, perempuan semua. Dan dia saat anak satu-satunya. Jadi Bunda bilang, oke, karena kamu juga udah 18 7 bulan, artinya kamu tidak masuk dalam perlindungan anak, kamu juga udah selesai SMA, ya semoga bisa Bunda bantu. Akhirnya menikah dan itu baru di satu anak di Februari. Januari nol, Februari ada Zero. satu, zero di Januari dan Maret. Semoga ya Maret akhir tidak ada lagi minta. Jadi kalau minta kadang-kadang Bunda kucing-kucingan, apalagi Bunda tanya, umur lo berapa? Kirim dong KTP, 16 tahun Bunda. Oh makasih, terus Bunda matikan HP. Ya daripada ini ya, daripada Bunda dikejar-kejar terus dan dosa juga kalau dan sampai sekarang mereka baru Enggak. tahu. Mereka sampai ada orang dinas berkata, saya baru tahu loh ternyata datang ke tempat lo tuh Fat nggak ini ya, nggak dapat semua surat ya. Bahkan kepala KUA yang dulu sekarang sudah mutasi ke Nunukan itu sampai bilang saya ketemu Bunda Fani di Nunukan, saya baru tahu orangnya sekeras apa. Ternyata dia yang suratnya numpuk di meja saya yang tidak mengizinkan pernikahan anak. Karena kan ada suratnya bunyinya kan direkomendasikan atau apa, maksudnya bisa menikah atau tidak bisa menikah. Nah rata-rata yang Iya. Bunda coret itu bisa gitu loh. Jadi tidak bisa. Jadi bilang bapak itu, wah, maaf nih Bud, baru kali ini saya lihat materi Bunda, baru kali ini saya lihat Bunda bicara di depan masyarakat Nunukan, dan saya adalah kepala yang kepenak dari Tarakan, dan saya paham betul bagaimana surat itu numpuk di meja saya, semua yang dicoret adalah bisa. Jadi tidak bisa katanya, tidak bisa menikah. Rata-rata di bawah umur. Jadi saya baru tahu ini orangnya ternyata. Ya, karena Bunda kan sukanya main di belakang layar ya, supaya nggak dikejar orang gitu. Tadi kejar orang lagi, oh ini nih tertuduhnya gitu, yang merusak kebahagiaan calon pasutri kan gitu. Jadi uh, Putri seperti itu ya Put, semoga bisa melakukan pelaporan-pelaporan juga, kita care lah paling tidak untuk sesama, dan jangan lupa sharing bisa diakses kok, di googling 3Ms itu apa bisa, dan pecahan-pecahan atau breakdown tugas-tugasnya atau karakter 3Ms itu seperti apa bisa 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 kita download atau kita kopas dari googling, buka aja boleh. Bisa. Baik, Bunda. Oke. Baik, Bunda Fani, terima kasih karena telah bersedia menjadi narasumber pada sore hari ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi sahabat Kokaning semuanya. Ya, oke. Terima kasih, Sama-sama. Bunda. Ya, sama-sama lah. Sama-sama buat tim Kokaning ya. Kokaning. Salam sukses selalu dan salam sehat untuk kita semua. Juga semua yang sudah bergabung, terima kasih Bunda ucapkan. Semoga tidak berhenti, tidak henti-hentinya kita berusaha untuk menjadi orang yang pembelajar. Tipikal pembelajar, sehingga kita bisa cerdas, tidak hanya melalui bangku sekolah, tetapi bisa dengan bertukar pikiran, menjadikan pengalaman orang lain menjadi pengalaman yang berharga. Ingat, satu moto Bunda adalah COVID bisa positif. Kenapa kita nggak bisa positif? Benar, Bunda. Sukses selalu ya. Makasih banyak, Bunda. Ya, sama-sama. Terima kasih Selamat juga sore, Bunda. Kokaning. Sore. Sahabat Kokaning semua, di masa pandemi ini tetap taati himbauan pemerintah, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari tempat keramaian, dan mengurangi mobilitas. Akhirul kalam kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fani, sehat, bahagia, dan sukses selalu.